Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu kembali. Hari ini kita akan belajar mengenai penggunaan alat ukur gelas. Teknik mengukur volume cairan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengukur volume cairan adalah sebagai berikut. 1. Peralatan harus dalam kondisi bersih dan kering. Sebelum kita menggunakan peralatan itu harus dicuci terlebih dahulu, kemudian dikeringkan. Yang kedua, sebelum digunakan, pastikan bahwa alat dalam kondisi baik, terutama ujung atas dan bawah, serta skala penunjukannya terlihat jelas. Ketika nanti kalian mengambil peralatan, kalian harus cek dulu. Kondisinya harus dalam kondisi baik. Karena kita menggunakan alat ukur, maka cek juga ujung atas dan bawah, serta skalanya harus terlihat jelas. Yang ketiga, pilih alat pengukur volume cairan yang akan digunakan sesuai dengan tingkat ketelitian yang dihendaki. Yang keempat, untuk mengisi cairan ke dalam alat dapat menggunakan pipet filler. Jangan sekali-kali menghisap larutan berbahaya dengan menggunakan mulut, ini nggak boleh. Jadi untuk memipet atau menyedot larutan, silakan menggunakan filler. Yang kelima, pembacaan skala harus datar antara permukaan lengkung cairan atau meniskus dengan mata. Posisi mata tidak boleh lebih atas, juga tidak boleh lebih bawah, harus sejajar. Yang keenam, saat membaca skala usahakan larutan tidak bergerak, kondisinya harus datar, diam. Yang ketujuh, pastikan tidak ada gelembung udara di dalam alat pengukur volume larutan. Setelah kita mengisi alat ukur, kita harus mengecek, tidak boleh ada gelembung udara. Kalau ada gelembung udara, maka gelembung udara itu harus dihilangkan. Saat mengeluarkan cairan dari pipet ukur atau pipet volume, jika pada ujungnya masih terdapat cairan, jangan ditiup. Biarkan cairan keluar dengan sendirinya. Nah, berikut ini adalah 5 alat ukur gelas yang akan kita gunakan di lab kimia. Yang pertama adalah gelas ukur, yaitu gelas yang berfungsi untuk mengukur larutan. Kemudian yang kedua adalah buret. Buret ini digunakan pada saat titrasi. Yang ketiga labu ukur. Labu ukur ini digunakan untuk membuat larutan dengan volume dan konsentrasi tertentu. Kemudian yang keempat adalah pipet ukur. Dan yang kelima adalah pipet volume. Nah, ini pembacaan skala meniskus pada alat ukur gelas. Aturannya adalah yang pertama, meniskus dibaca sejajar dengan mata dari bagian depan. Jadi skalanya bagian depan menghadap praktikan. Bagian cekung meniskus dibaca pada bagian bawah. Apabila meniskusnya cekung, biasanya ini dimiliki oleh air, maka yang dibaca adalah pada bagian bawah. Bila meniskusnya cembung, ini dibaca pada bagian atas, biasanya dimiliki oleh raksa. Contoh gambar ini adalah gambar meniskus cekung. Ketika meniskusnya di sini, maka posisi mata harus sejajar. Tidak boleh lebih atas, juga tidak boleh posisinya lebih bawah, salah. Jadi sejajar mata, harus lurus antara mata dengan meniskus. Sedangkan Erlenmeyer dan Becker glass ini tidak digunakan untuk alat ukur. Dia hanya digunakan untuk menampung larutan. Kenapa? Karena walaupun dia memiliki garis skala, tapi ketelitiannya rendah. Jadi, Becker glass dan Erlenmeyer hanya untuk menampung bahan kimia atau larutan, tapi tidak digunakan sebagai alat ukur. Nah, alat ukur yang pertama adalah buret. Teknik menggunakan buret. Gunakan tangan kanan untuk mengguncang Erlenmeyer dengan gerakan memutar agar tercampur merata dan tangan kiri memegang keran buret. Saat mengamati skala pada buret, maka mata harus sama tinggi dengan meniskus. Membaca skala dilakukan dari atas ke bawah. Buret yang digunakan harus dipastikan dalam kondisi yang baik dan bersih. Air mengalir dari buret harus lancar dan dapat diatur tetes demi tetes. Pastikan tidak ada kotoran dalam buret.
Skala yang tertera pada buret harus dapat dibaca dengan jelas, sehingga skala ada pada posisi depan. Jika buret dalam kondisi bocor, maka gunakan vaselin untuk mengatasi kebocoran tersebut. Vaselin dilapiskan dengan tipis agar tidak menutupi lubang buret. Jika dalam buret terdapat kotoran, maka keluarkan dengan menggunakan kawat kecil ataupun peniti. Nah, ini adalah teori pendahuluan kita mempelajari alat ukur gelas. Silahkan dikerjakan evaluasinya. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe ya.